warahmatullahi wabarakatuh. Saya Westi Rahmadani dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih penggunaan fungsi-fungsi Excel pada sebuah perusahaan secara komprehensif. Nah, di sini kami mengambil perusahaan yaitu dengan nama CV Berharap Nilai Kami Berkah. Nah, CV ini dia menjual produk dan membeli produk elektronik seperti laptop, mouse, printer, dan produk-produk elektronik lainnya. Nah, untuk informasi umum pada perusahaan ini yaitu yang pertama, perhitungan gaji karyawan didasarkan pada jumlah hari kerja yang dibayarkan setiap akhir bulan. Kemudian tunjangan yang diberikan setiap akhir tahun ini eh, diberikan kepada karyawan dengan ketentuan yang pertama, jika karyawan memiliki penghasilan besar atau sama dengan 7.500.000, maka dia akan diberikan tunjangan sebesar gaji pokok dikali 120%. Kemudian yang memiliki penghasilan di bawah 7.500.000, maka dia akan mendapatkan tunjangan sebesar 110% dari gaji pokoknya. Kemudian perhitungan gaji hanya pada hari kerja. Artinya di sini weekend seperti Sabtu dan Minggu tidak dimasukkan serta mengeluarkan tanggal-tanggal yang termasuk ke dalam tanggal libur. Kemudian untuk tunjangan kepada anak dari karyawan yaitu jika dia memiliki anak satu dia akan mendapatkan tunjangan 1 juta, dan jika memiliki anak dua dia akan mendapatkan tunjangan 1.500.000, dan jika memiliki anak tiga dia akan mendapatkan tunjangan 2 juta. Kemudian perusahaan juga memotong pajak dari penghasilan karyawannya dengan ketetapan 5% dari seluruh gaji yang diterima karyawan. Kemudian untuk penjualan dan pembelian di perusahaan dilakukan secara tunai. Ketentuannya terakhir yaitu melakukan peminjaman kepada bank yaitu sebesar 750 juta dengan jangka waktu 12 tahun dan bunga setiap tahunnya yaitu 12%. Kemudian di sini yang diminta oleh si owner yaitu yang pertama perhitungan gaji bersih, yang kedua perhitungan profit selama bulan Desember 2019, yang ketiga input jumlah barang yang masuk dan keluar, yang keempat perhitungan ramalan penjualan bulan berikutnya dengan menggunakan data table, dan yang kelima yaitu menghitung berapa sih angsuran dari pinjaman yang dilakukan oleh si perusahaan tadi. Nah, yang pertama yaitu menghitung rekapitulasi dari gaji karyawan PT Berharap Nilai Kami Berkah. Nah, di sini informasi yang disediakan oleh perusahaan yaitu terdapat ID karyawan dan nama si karyawan. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita mengelompokkan karyawan ke dalam jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kami menggunakan gabungan formula if dan right. Dengan caranya yaitu sama dengan if, right artinya dari kanan, C7 teks yang diambil satu di sini maksudnya yaitu satu karakter yaitu L dan P dengan kriteria jika dia L berarti dia laki-laki dan jika dia P berarti dia perempuan. Kemudian di sini langkah selanjutnya yaitu memasukkan tanggal masuk dan tanggal gajian yang telah disebutkan pada awal tadi. Nah, di sini tanggal masuknya itu pada awal bulan 1 Desember 2019 dan tanggal gajian yaitu pada akhir bulan yaitu pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah hari kerja. Nah, di sini kami menggunakan formula network day, yaitu formula ini untuk mencari berapa sih jumlah hari kerja setelah dikurangi dengan weekend seperti Minggu, Sabtu, dan dikurangi dengan hari libur. Nah, untuk pencariannya sama dengan network day, F7 tanggal masuk, G7 tanggal gajian, dan titik koma libur. Setelah itu di sini kita mencari jabatan dari karyawan tersebut. Nah, di sini kami menggunakan gabungan formula if dan meet, yaitu masih menggunakan teks C7, koma 5 di sini maksudnya kita mulai pada karakter kelima. Bisa kita hitung dari awal 1 2 3 4 5 berarti kita mulai pada karakter M. Nah, untuk kriteria di sini yaitu jika dia M berarti dia manajer, U berarti keuangan, T berarti teknisi, dan K berarti dia karyawan. Setelah itu dapat kita mencari gaji pokok dari si karyawan tersebut. Nah, untuk mencari gaji pokok di sini kami menggunakan formula
value up, yaitu mencari nilai pada data yang bersifat yang berbentuk vertikal atau pada kolom. Pencariannya yaitu sama dengan value up, left, C7 masih kita menggunakan teks tadi yaitu C7 di sini, koma 3. Berarti di sini 3 karakter yaitu SL1 seperti itu. Kemudian kita blok data pada tabel bantu tadi yaitu B19 sampai C23. Kemudian titik koma 2 maksudnya di sini 2 ini kita mengambil pada kolom kedua. Kemudian koma false berarti di sini kita false ini kita gunakan untuk mengunci atau mengecek kebenaran dari data tersebut. Kemudian yang terakhir baru kita kalikan dengan berapa hari kerja dari si karyawan tersebut. Nah, dapatlah gaji pokok dari karyawan. Setelah gaji pokok, kita akan mencari berapa tunjangan dari karyawan tersebut. Di sini untuk mencari tunjangan karyawan tadi kan disebutkan beberapa kriteria. Jika dia penghasilan di atas 7.500.000 atau sama dengan 7.500.000, maka tunjangan yang didapat yaitu gaji pokok dikali dengan 120%. Dan jika gaji pokoknya di bawah 7.500.000, maka tunjangan yang didapat yaitu gaji pokok dikali 110%. Ini merupakan ketentuan di awal tadi. Setelah itu kita mencari tunjangan anak. Nah, sebelum mencari tunjangan untuk anak ini, kita tentukan dulu status dari si karyawan tersebut, berapa orang si anak yang dia miliki, seperti itu. Nah, di sini untuk mencari status dari karyawan, kita menggunakan formula value up, yaitu mencari nilai pada data yang berbentuk horizontal atau baris. Nah, untuk pencariannya sama dengan value up, map kita juga menggunakan formula map, yaitu C7,7 berarti kita mulai pada karakter ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti pada karakter K. Nah, 2 di sini maksudnya yaitu 2 karakter. Nih, K2, K3 dan seterusnya. Kemudian kita blok tabel bantu tadi yaitu ini. Kemudian koma 2 maksudnya di sini kita menggunakan informasi pada baris kedua seperti itu. Kemudian koma false berarti kita mencek kebenaran dari data tersebut, makanya memakai koma false. Nah, kemudian baru kita mencari berapa tunjangan untuk masing-masing anak yang dimiliki karyawan. Di sini kita menggunakan formula masih menggunakan formula value up dan gabungan formula mid tadi sama dengan value up mid C7,7 masih pada karakter ke-7 koma 2 berarti 2 karakter yang dipakai. Selanjutnya kita blok tabel bantu tadi. Nah, di sini kita memakai koma 3 berarti kita memakai data pada baris ketiga. Kemudian koma false baru dapat dia tunjangan untuk masing-masing anak. Kemudian setelah dapat tunjangan untuk anak, baru kita cari kita jumlahkan berapa sih total gaji yang diterima si karyawan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan formula yaitu penjumlahan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan si karyawan dan ditambah dengan tunjangan si anak. Nah, setelah dapat itu baru kita cari berapa pajak yang harus dibayarkan oleh karyawan tersebut dengan cara kita mengalihkan total gaji yang diterima dengan tarif dari pajak tersebut. Kemudian setelah dapat pajak yang dibayarkan, baru kita cari gaji bersih. Nah, gaji bersih ini kita dapat dari pengurangan jumlah gaji tadi, jumlah keseluruhan gaji tadi dikurang dengan pajak yang dibayarkan. Selanjutnya kita akan membuat tabel barang masuk. Nah, tujuannya ini kita akan memudahkan nanti mengetahui berapa sih barang yang masuk pada perusahaan tersebut. Nah, yang pertama kita secara manual kita buat dulu tanggal, nama barang dan jumlah yang masuk. Kemudian di sini kita menggunakan filter, yaitu pada data kita ambil filter. Kemudian di sini contohnya kayak gini. Nah, setelah dapat filter, kan kalau ada filter kita lebih memudahkan kita dalam mengetahui mengetahui nama barang yang akan kita pilih. Kemudian untuk jumlah yang masuk kita ketikkan saja, terserah kita nantinya untuk mencek berapa barang yang masuk. Nah, setelah selesai membuat tabel ini, selanjutnya kita akan membuat tabel transaksi dari barang yang masuk. Yaitu kita bisa menggunakan di sini tabel otomatis dengan cara
bisa kita klik di sini, mungkin dua sel saja, kita ambil insert tabel, dan jangan lupa kita mengklik my table header. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk supaya tabel kita ada headernya seperti itu. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu barulah kita rubah nama tabelnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah selesai membuat tabel secara otomatis ini, kita membuat total dari transaksi kita, yaitu menggunakan formula count, yaitu tabel 2, yaitu jumlah yang masuk. Nah, yang ini yang kita klik. Nah, setelah selesai membuat total dari transaksi tersebut, selanjutnya kita akan mengaktifkan menu developer. Nah, karena di sini sudah aktif, nah sebenarnya langkah untuk mengaktifkan menu developer itu yaitu kita klik option. Nah, kita pilih customize ribbon. Nah, kita aktifkan developernya, lalu tekan OK. Seperti itu jika ingin mengaktifkan menu developernya. Nah, setelah mengaktifkan menu developer, kita bisa membuat command buttonnya. Nah, tujuannya nanti yaitu untuk memudahkan kita mengetahui atau menginput data berapa barang masuk secara otomatis. Nah, langkahnya di sini untuk membuat command button ini bisa kita tekan menu developer, kita ambil insert dan kita pilih kotak segi 4 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya di sini kita boleh rubah namanya, boleh tidak. Jika kita ingin merubah, kita bisa tekan ini. Nanti kalau juga nggak dirubah juga nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian setelah itu kita mengaktifkan menu desain. Nah, karena sini sudah aktif, jadi kita aktifkan menu desain ini agar memudahkan kita nanti dalam mengcoding berapa jumlah barang yang masuk ini. Nah, ini codingnya. Nah, untuk coding sendiri di sini kan command button. Nah, command button 1. Nah, nama command button ini harus sama dengan yang kita buat pada kita tadi. Jika tidak sama, dia nanti akan error dan tidak muncul hasil secara otomatis. Jadi yang perlu kita pastikan yaitu kesamaan nama dari sheet dan coding yang akan kita buat. Nah, langsung saja kita masukkan data tanggal, nama barang, dan jumlah dari barang tersebut. Kemudian untuk sheet yang kita masukkan yaitu ada sheet barang masuk, select, yaitu untuk datanya tanggal diambil pada range C3, kemudian nama barang pada C4, dan jumlah barang pada C5. Seperti itu. Kemudian memasukkan data pada table. Untuk caranya seperti ini, jumlah data, rank F2, value, kemudian pada row, selection dan copy. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita memasukkan sheet berapa sih barang yang masuk tadi, yaitu pada rank C5 sampai C3, rank C3 itu date-nya, dan rank C4 untuk jumlah barang yang masuk seperti itu. Untuk secara umumnya seperti itu kita melakukan coding. Kemudian untuk mencari berapa jumlah barang yang terjual secara otomatis, langkah-langkahnya masih sama dengan untuk mencari barang yang masuk tadi. Kita buat tanggal, nama barang, dan jumlah yang terjual secara otomatis. Kita gunakan filter, kita mengaktifkan menu developer, memasukkan command button. Nah, nanti yang bedanya pas kita mengcoding. Nah, dimana pas kita mengcoding pada barang masuk tadi, data yang kita masukkan yaitu sheet yang berkaitan dengan jumlah barang yang masuk. Namun pada jumlah barang yang keluar, kita cuma bisa mengcopy dan kita ganti berapa angka-angka dan data-data pada sheet barang yang keluar. Untuk informasi yang sama, barang yang keluar, kemudian sheet jumlah barang yang keluar. Nah, seperti itu. Secara keseluruhan, untuk langkah-langkah mengcoding antara barang yang masuk dan barang yang keluar masih sama. Nah, selanjutnya kita mencari berapa sih keuntungan yang didapat oleh perusahaan ini. Nah, yang pertama kita membuatnya dengan menggunakan data table. Sama pada langkah sebelumnya, di sini untuk membuat tabel otomatis ini bisa kita gunakan formula pada insert, lalu kita pilih table, lalu nanti akan muncul tabel secara otomatis. Kemudian kita masukkan nama-nama dari barang atau produk yang kita jual tadi. Kita masukkan harga beli yang didapat pada informasi di soal tadi, harga jual, dan stok awal.
Nah, untuk stok masuk ini kita menggunakan formula. Nah, sum if tabel 2 pada nama barang, yaitu di sini nama barang ini, baru ini yang kita klik. Kemudian untuk nama barang ini pada pada data kolom B. Kemudian titik koma jumlah masuk di sini uh, kolom D pada sheet berikutnya yang kita klik. Dapatlah kita mendapatkan hasil berapa stok masuk dari barang kita. Kemudian setelah mencari berapa stok masuk dari barang-barang kita tadi, kita akan mencari berapa sih yang terjual di perusahaan ini. Nah, dengan formula masih sama, sum if. Nah, kita mencarinya pada tabel 3. Pada tabel 3 di sini yaitu barang yang keluar. Kita klik nama barangnya. Ini yang pada kolom C. Kemudian titik koma nama barang di sini pada kolom B pada sheet yang profitable tadi. Kemudian titik koma pada jumlah barang masuk. Nah, jumlah barang masuk di sini sedikit terjadi kesalahan. Sebenarnya di sini yang diklik jumlah barang yang keluar. Jadi sedikit typo pada judul pada barang yang terjual. Harusnya jumlah barang yang keluar. Seperti itu. Nah, dapatlah kita berapa sih barang yang terjual di perusahaan ini. Nah, setelah dapat stok masuk, dapat stok terjual, kita cari lagi berapa stok akhir dari barang tersebut. Nah, dengan cara stok awal tadi ditambahkan dengan stok masuk dikurang dengan yang terjual. Itu dapat stok akhir dari persediaan kita. Setelah selesai mencari stok akhirnya, kita akan mencari berapa sih kas masuk dari penjualan yang kita lakukan. Nah, caranya itu dengan mengalihkan harga jual ini dengan yang terjual. Berapa kuantitas yang terjual pada perusahaan tersebut, pada merek barang tersebut. Setelah dapat mencari kas masuknya, kita akan mencari berapa profit dari setiap produknya. Itu dengan formula kas masuk. Kas masuk ini kita kurangkan dengan harga beli, baru kita kali dengan berapa yang terjual. Seperti itu. Nah, setelah selesai mencari formula sampai profit ini, baru kita jumlahkan dengan menggunakan formula sum. Nah, dapatlah hasil bahwa yang kita dapatkan profit selama Desember 2009 ini pada seluruh produk yaitu sebesar 145.270. Nah, kita linkkan saja. Kemudian untuk growth bulan Januari ini merupakan asumsi yang kita pakai dari si perusahaan, yaitu dia mengasumsikan growth-nya sebesar 5% dan dia mengasumsikan expense-nya bulan Januari 2020 sebesar 10%. Nah, dari sana dapatlah kita mencari project sales selama Januari 2020 dengan menggunakan formula profit tadi ditambah profit dikali dengan growth dikurangkan profit dikali dengan expense. Dapatlah dia 138 juta 6.500. Nah, setelah dapat project sale tadi, kita akan memproyeksikan berapa sih keuntungan yang didapat perusahaan jika growth dan expense-nya berubah. Nah, di sini untuk langkah pertama kita membuat secara manual dulu. Growth-nya itu 1% sampai 10%. Kemudian untuk expense-nya 5%, 10%, 15, 20, dan 25. Nah, untuk memunculkan berapa profit yang kita dapat, kita menggunakan formula yaitu pada data yaitu one analysis. Kita pilih data table, kemudian kita masukkan grow-nya tadi berapa, 5% kan. Yang kolom inputnya tadi kita masukkannya expense. Lalu kita klik OK, maka akan muncul hasil pada tabel di bawah ini. Selanjutnya untuk mencari berapa angsuran dari pinjaman yang dilakukan oleh si perusahaan tadi kan sudah ditentukan berapa rate per tahunnya, yaitu 12% per tahun. Nah, untuk mengkonversikannya menjadi per bulan, kita menggunakan formula rate per tahun tadi dibagi dengan 12. D6 dibagi dengan 12 bulan. Itu maksudnya. Kemudian untuk jangka waktu tadi kan dia memakai satuan tahun. Kita bisa konversikan ke satuan bulan, yaitu 12 tahun dikali 12 seperti itu. Nah, untuk PV-nya tadi kan disebutkan bahwa dia meminjam
750 juta. Nah, baru kita cari berapa sih angsuran. Nah, untuk mencari angsuran ini kita menggunakan formula PMT, yaitu sama dengan PMT, yaitu rate, yaitu 1% dikali dengan jangka waktu, yaitu 144 bulan, dan dikali dengan PV. Di sini kan FP-nya, future value-nya kan 0, makanya kita bikin 0, type-nya juga 0. Dapatlah hasil angsuran per bulannya Rp9.850.644. Nah, untuk mencari totalnya juga seperti itu. Yang kita masukkan yaitu rate per tahun, jangka waktunya dalam tahun, dan PV-nya. Untuk future value-nya 0 dan untuk type-nya juga 0.